Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FST, selamat datang di Podfest, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia perkuliahan dan kehidupan mahasiswa. Ya benar sekali ya, seperti kata pepatah, masa muda itu nggak harus dihabiskan seenaknya lah ya. Kita harus memanfaatkan waktu masa muda itu. Dan oleh karena itu ya, saat ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang relevan dengan mahasiswa. Oke, betul banget. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri nih. Namaku Asfi Nurmadania yang bakal nemenin kalian di Podfest kali ini. Dan aku Muhammad Ibnu Adam Pratama akan mengajak lebih jauh ya, berkenal tentang apa itu mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu agar ngena banget bagi para penonton. Oke, untuk topik kali ini yang akan kita bahas nggak kalah seru nih, tentang dua tipe mahasiswa yang udah melegenda di setiap kampus, yaitu mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura, atau yang bisa disebut mahasiswa kuliah pulang, dan mahasiswa kuliah rapat. Plus kita bakal kupas juga fakta-fakta unik dari perkuliahan. Nah, kedua tipe mahasiswa ini ya itu sering istilahnya mungkin dibanding-bandingkan ya sama teman-teman di perkuliahan itu, mana sih lebih enak mana sih yang kura-kura atau kupu-kupu. Nah, kita nanti selama dalam podcast ini akan mencari tahu apa itu kupu-kupu atau itu kura-kura ya melalui insight dari kedua narasumber kita. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai juga, kita bakal memperkenalkan dua narasumber keren kita. Boleh memperkenalkan diri dari narasumber kita? Ya, selamat datang Kak Anum, Kak Raffi. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Mungkin dari siapa dulu nih Mbak Aswin ya? Boleh dari Mbak Hanum dulu. Mbak Hanum dulu ya, silakan. Yeah. Kenalin semuanya, namaku Zaidah Hanum Al-Zahra atau bisa dipanggil Hanum. Aku dari Prodi Sistem Informasi dan sekarang lagi menempuh pendidikan di semester 5. Itu. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rauli Batuwo, mahasiswa program studi teknik lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kebetulan saat ini lagi menjabat jadi ketua himpunan di HMTL UINSA. Wah, menarik sekali ya. Ada yang dari kura-kura, ada dari ketua himpunan langsung ya, ketua himpunan langsung. Yang kupu-kupu ini Mbak Anum sebagai apa nih? ya kayak kesibukannya ya, walaupun kita kupu-kupu ya teman-teman ya. Pasti punya kesibukan dong. Gak mungkin dong kupu-kupu itu kayak ya kuliah pulang ya, kuliah habis mata kuliah pulang itu enggak ya, pasti punya kesibukan nih ya. Mbak Anu mungkin bisa menjelaskan sedikit kesibukannya gitu. Kalau kesibukanku sendiri mulai dari yang pertama, aku ikut magang mandiri nih di PT SDI, yang dimana ini PT-nya ini dia tuh bergerak di bidang LPK atau yang menyediakan training untuk yang nantinya ini akan diberikan sertifikasi, salah satunya nih BNSP gitu. Nah, lalu selain ikut magang, aku juga jadi freelancer desain. Jadi di sini aku narik klien-klien yang mereka ini membutuhkan begitulah. Lalu ada lagi nih, selain jadi magang, lalu selain freelancer, aku juga ngajar les private online dari rumah gitu. Wah, Bu Guru ya ini. Iya, Bu Guru Anum. Selamat pagi Bu Guru Anum gitu Selamat ya. pagi. Tapi ngajar apa ya? Maksudnya kan tingkat apa? SD, SMP atau SMA? Kalau kebetulan kali ini muridku ini kelas 3 SD. Jadi aku ngajarnya matematika dasar kayak perkalian gitu-gitu buat anak kecil gitu ya. Oke. Kalau Mas Rafli sendiri ini kan ini juga sebagai ketua himpunan ya, mungkin bisa dijelaskan sih ketua himpunan itu tugasnya ngapain sih Kak? Ya, mungkin ada para viewer di sini yang pengen menjadi ketua himpunan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rafli ya. Ya, kalau misal jadi ketua himpunan sendiri tuh sebenarnya apa ya? Kalau stigmanya orang-orang kan pasti kayak sibuk melulu gitu. Tapi pada dasarnya tuh enggak. Masa? Iya, Enggak. masa ya? Berarti masih bisa liburan dong? Enggak, yang asli tuh sibuk banget gitu. Sibuk banget. Gitu. Itu maksudnya sibuk ngapain atau sibuk nggak ngapa-ngapain maksudnya? Jelas sibuk ngapa-ngapain dong. Soalnya kan kalau semisal di organisasi, pasti kan tentunya kayak banyak program kerja, agenda yang pastinya tuh jalan gitu loh selama satu kepengurusan gitu. Yang mana kalau semisal dari ketua himpunan sendiri kan pastinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap tiap-tiap pelaksanaan proker agenda gitu. Jadi selalu mendampingi tiap-tiap progres di proker maupun agenda gitu. Berarti Mas Rafli ini
selalu ada ya, ada proker di program studi teknik lingkungan itu ada terus ya Mas Rafli ya. Mungkin ada di pojokan atau mungkin di sudut mana gitu ya, kita nggak tahu. 24/7 lah ya. 24/7 ya untuk AMTL. Kalau semisal gak ada paling di kamar mandi. Loh, di kamar mandi ya. Ya apa itu manusiawi Mas Rafli. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ini. Setiap mahasiswa juga kan pasti punya daily life yang berbeda. Apalagi kalau dibandingkan antara mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura. Nah, kalau dari kalian sendiri berdua, biasanya kesehariannya apa aja sih dari mulai pagi bangun tidur hingga larut malam? Bisa dijelaskan dulu dari Mbak Hanum dulu. Oke, kalau aku biasanya nih bangun tidur, aku bangunnya itu jam 3 pagi. Nah, habis bangun ya kayak biasanya sholat, mandi, siap-siap. Aku tuh kadang kalau matkulnya ini ada yang jam 7, nah itu aku berangkatnya jam 6. Oke, habis matkul, udahlah bla bla bla, sore pulang. Pulang ini aku banyak nongki dulu di cafe atau di mana gitu buat ngajar les private itu. Nyari tempat yang nyaman gitu-gitu. Nah, habis gitu pulang ini malam istirahat. Ya, lanjutnya kalau lanjut pekerjaanku yang freelance sama magang itu biasanya dikerjain di setiap weekend gitu. Untuk Mas Rafli sendiri? Ya kalau semisal dari aku sendiri tuh, dari aku bangunnya tuh biasanya jam 6 pagi gitu. Ya jam 6 pagi tuh umumnya orang lah. Oke. Ya, morning person. Tetap kita anggap morning person ya jam 6 pagi ya. Kan masih pagi. Iya. Sholat, tidur lagi gitu. Oh, malah tidur lagi. Kalau semisal mata kuliahnya tuh agak siangan gitu. Kebetulan dari aku kan ngekos di sini dekat. Jadi Oh. kalau seumpama berangkat tuh masih dekat gitu. Oh, ya. Terus kalau semisal di kampus juga palingan kayak matkul biasa. Terus palingan kalau semisal ada waktu kosong kan paling kan sore ya. Nah sore tuh biasanya dimanfaatin buat rapat gitu. Ya rapatnya tergantung kepentingan juga gitu. Kalau semisal memang rapatnya bahas proker ya proker, atau enggak kalau semisal rapatnya bahas internalisasi ya bahas internalisasi gitu. Terus kalau semisal malam palingan kayak ngerjain tugas gitu. Biasanya kan kalau semisal di TL tersendiri apalagi itu tugasnya tuh Gak ngota ya? nggak lumayan gampang. Ngota ya. Nggak ngota. Kira-kira tugasnya apa sih dari TL itu? Iya. Yang air-air ini tuh ada sampah. Nah sampah tuh sebenarnya matkulnya gampang gitu. Cuma apa ya? Pelaksanaannya aja yang agak susah. pelaksanaannya. Begitupun dengan ini laporannya. Oh, gitu. Kalau dari Esi sendiri kalau sekarang tugasnya apa? Ya, maksudnya di dalam perkuliahan itu? Kuliah Iya. ya biasa lah ngoding-ngoding gitu. Kalau gitu kadang kayak upload jurnal, upload artikel gitu-gitu aja sih. Oh ya, menarik banget ya. Maksudnya kita ini ada dua sisi, ini ada dua ensek nih, yang kura-kura kesehariannya di kampus ngapain, dan yang di kupu-kupu kesehariannya juga ngapain. Nah, sekarang itu kira-kira mahasiswa kura-kura sama kupu-kupu ini menghabiskan banyak waktu di mana kira-kira? Ya kayak tadi mungkin Mas Rafli mungkin yang ngekos dan Mbak Anu mungkin ya rumah PP, ya. iya, Oh ya, PP. PP itu kira-kira lebih banyak menghabiskan waktu di mana sih, di kos atau mungkin di kampus lah. Dan juga ya mungkin ini biasanya yang dipertanyakan oleh viewer juga ya, maksudnya lebih capek mana sih ya, kura-kura atau kupu-kupu ya? Mungkin dari Mbak Anum dulu ya. Iya. Oke. First of all, kalau aku ya, lebih banyak waktu itu aku kadang di rumah, kadang juga di luar. Kan ada kayak magangku kan juga ada rapat-rapatnya gitu kan. Jadi kayak setiap minggu itu juga bakalan keluar, mungkin buat ngerjain tugas di luar biar gak suntuk terus di rumah gitu. Terus apalagi tadi? Ya mungkin apa ya istilahnya, lebih capek mana ya? Oh, Maksudnya lebih ya sebagai capek. kupu-kupu Oke. capek gak sih kira-kira gitu? Oh, aku sih ini ya capeknya tuh di perjalanan. Tahu Oh. sendiri kan Surabaya Sidoarjo ini kayak apa macetnya kalau Iya, tiap betul. hari jam-jam masuk titik. Lewati di masuk kerja perempatan kemarin. Hidangan gitu. Iya. Enggak. Oh, nah. Aku di arah Krian sana. Oh, Krian. Oh ya. Kalau Mas Rafli sendiri? Ya kalau misal ditanya kesibukan sih jelas di kampus ya rata-rata gitu. Soalnya kan memang dia dibutuhkan semua tuh rata-rata di kampus gitu. Entah itu mata kuliah ataupun Nugas. pembahasan, proker Rapat. ataupun nugas, itu semua tuh di kampus gitu. Soalnya kayak apa ya? Dari ketiga hal ini tuh kalau semisal dikerjain di rumah juga nggak mungkin gitu. Ketiduran ya pasti ya. Banyak tidurnya ya. Nah, aku akan mengerjakan tugas nih di rumah. Nah, lihat kasur. Habis buka laptop ketiduran. Ya, gitu. Scroll TikTok sih. Oke. Kalau semisal ditanya kira-kira capek atau enggak, jelas Pasti enggak. Cak. Oh, enggak. Duh, enggak capek. Gimana? Wah. Enggak, soalnya kan apa ya, ibarat
jadi ketua himpunan itu juga pilihan gitu. Wah. Jadi ibarat Asik. aku milihin itu ya harus tanggung jawab. Oh, pilihan Oh, sendiri. iya, benar-benar. The chosen one. Iya, Amanah oke, lah ya, oke. amanah. Iya, oke. Oke, seru banget ya. Tapi pernah nggak sih dari kalian berdua ini ingin tuker posisi? Kalau misal, duh enak ya jadi mahasiswa kura-kura, duh enak banget ya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Pernah Iya. nggak Kak, dari kalian sendiri berdua? Mungkin dari Rafli bisa ngejelasin kayak tiba-tiba pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja biar kuliah pulang gitu, biar bisa main atau nongki-nongki asik gitu. Waktu rapat ya mungkin Mas Rafli sedikit terbersit sepertinya enak di rumah ya. Ya, mungkin seperti itu. Karena capek lihat orang-orang gitu. Nah. Sebenarnya lebih pengen ke ini sih, lebih pengen jadi Timothy gitu. Oh, Timothy Timothy Ronaldo ya. Enggak bercanda. Oh, iya, Enggak, iya. kalau misal tanya kayak gitu, enggak sih. Kayak lebih bersyukur aja sama Oh, pilihan yang bersyukur. sekarang Oke. ini. Iya. Berarti ya udah dijalani sambil bersyukur di tiap harinya. Oke. Bersyukur. Kalau dari Hanum sendiri mungkin pengen jadi apa ya? Kuliah rapat gitu, ikut organisasi di kampus. Kebetulan aku udah ngerasain dua-duanya nih, jadi Ah, kayak udah. udah gak penasaran Oke. lagi. Wah. Udah pengalaman lah ya berarti ya. Udah nyobain semuanya, udah dicicipin satu-satu. Siap. Ya, ini mungkin kalau dari Mas Rafli sendiri sama Mbak Anum sama-sama semester 5 ya? Sama-sama semester 5 nggak sih? Ya, sama-sama semester 5 ini kira-kira masih waktu menyelesaikan atau mungkin dalam perkuliahan itu masih terbersit nggak? Maksudnya kita Mas Rafli nih sama Mbak Anum flashback itu ke awal-awal kuliah nih. Kira-kira kayak mungkin punya perasaan apa ya istilahnya kayaknya nggak gini deh. Maksudnya kayaknya mahasiswa kura-kura nggak gini deh atau mungkin mahasiswa kupu-kupu ini nggak gini deh. Maksudnya apa ya kayak kita itu apa ya sudah berjalan cuman kadang kan ya di tengah-tengah jalan kadang ada yang merasa kayak nggak enaknya gitu ya atau mungkin bukan menyesal ya Mbak maksudnya ya kayak ya ada lah Pasti terbersit ada ya, kayak pasti gitu. ada. Itu gimana kira-kira ada nggak ya kira-kira Hal manusiawi sih. ya manusiawi ya Wajar. pastinya ya. Dari Mbak Anum mungkin Oh, mungkin Mas Rafil dulu. oh Mas Rafli dulu oke. Mungkin hostnya. Loh. Loh, kalau kita nanti wah panjang ini ya. Oh, panjang banget soalnya. Panjang banget ini. Oke, mungkin bisa lah dari Mas Rafli dulu buat ngejelasinnya. Ya kalau misalnya ditanya ya, pertanyaan ini gak sih di tengah-tengah perjalanan tuh kira-kira pernah ngerasa Iya, maksudnya kan kayak Mas Raf nih udah menjalani kura-kura tapi tiba-tiba terbersit kayaknya enggak deh, aku pengen jadi kupu-kupu lagi gitu dari awal. Enggak, soalnya kan ya seperti yang aku sampaikan tadi ya. Kayak aku jadi gini tuh gara-gara pilihanku Sendiri. juga gitu. Ya, pilihan sendiri dan memang dari awal tuh udah udah mantap sama pilihan ini dan memang tanggung jawab penuh sama pilihan ini. Jadi di tengah-tengah perjalanan tuh benar-benar gak pernah mikir kalau semisal enak ya jadi kupu-kupu gitu. Tapi soalnya kan dari aku sendiri kan juga pernah ngerasain jadi kupu-kupu gitu. Jadi kurang lebih tahu lah rasanya jadi kupu-kupu gitu. Dan kebetulan dapat kesempatan jadi kura-kura ya udah dimanfaatin semaksimal gitu. Oke. Soalnya kalau udah jadi kai memang udah nggak bisa jadi kupu-kupu lagi. Gitu sih kayak Ya konsepnya. tetap pulang dong Mbak Aswin. Oh, iya, tetap pulang. Tetap pulang. Tapi ya kan tadi mungkin tidurnya kita langsung bangun lagi gitu ya. Ya kalau dari Mbak Anum sendiri? Iya. Aku tuh kan sering banget kayak banyak kebanyakan pekerjaan. Oh, sampai Iya, overworking makanya. iya, Burnout overwork. mungkin namanya burnout ya. Iya, burnout juga. Kadang kan tugas, UTS, UAS itu kan juga gak bisa ditinggalin gitu. Jadi kayak ya kadang stres banget tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini juga pilihanku sendiri. Jadi aku harus kayak ya oke lah. Aku menerima itu dengan lapang dada dan tetap ngerjain dengan serius. Ya. Makanya berarti memang dua narasumber kita tetap menerapkan hidup itu pilihan ya. Life is Iya, choice. betul. Ya. Iya, Oke, betul, oke. betul. Life is choice. Oke. Oke, kalau tadi kan udah di-share dari pengalaman kalian. Nah, buat gimana sih cara kalian atur waktu, manajemen waktu dari diri kalian buat kalau dari yang kura-kura nih misal kuliah rapat juga kan pasti nugas sama rapatnya itu gimana cara membaginya. Begitupun dari kupu-kupu itu juga bagaimana meskipun ada pekerjaan ya, kesibukan Iya, lainnya betul. gitu. Boleh dari Hanum dulu. Iya. Kalau aku sendiri ini sih nerapin skala prioritas. Oh, skala prioritas. Jadi mana dulu nih deadline yang paling dekat. Nah, itu yang aku kerjain gitu. Jadi kayak aku tetap bisa santai-santai, aku tetap bisa kayak istirahat, nenangin pikiran gitu biar gak overworking. Nah, tapi tetap semua tugasku ini kelar dengan sempurna gitu. Jadi kayak gitu caraku manajemen waktunya. Oh, kayak aku ini, Mas. Begini bahasnya juga kerja juga. Oh, kan? enggak, aku iya. juga ya kan bisa dibilang kayak kura-kura gitu sih. Oh, kura-kura. Kura-kura ninja atau kura-kura hijau. Hijau aja Kura-kura biar green hijau. flag. Kalau dari Mas Rafli sendiri bagaimana?
Ya kalau misal ditanya gimana cara manajemen waktu sih kurang lebih sama ya kayak Mbak Hanum gitu. Karena kan dari aku juga pastinya pernah diajarin skala prioritas dan juga nerapin skala prioritas gitu. Jadi tentunya kalau semisal ada tugas-tugas yang dikira kayak penting dan mendesak, ya itu pasti bakal aku dahuluin gitu. Tapi kalau semisal di waktu yang bersamaan ada rapat dan sekiranya tuh masih bisa lah buat dikejar deadline, itu pasti dari aku prioritasin buat rapat dulu. Silakan apa ya? Dikhawatirkan kalau semisal gak ikut rapat juga nantinya ada pembahasan-pembahasan yang miss lah takutnya gitu. Oh iya. Jadi skala prioritas ya dari kita. Tapi kalau ada tiba-tiba jam 10 malam atau jam 11 malam ada chat masuk hai gitu gimana? Nah, dari yang tercinta mungkin ya. Itu juga prioritas ya mungkin ya. Kayak apa nih? Di arsip aja lo. Ya mungkin kayak hai gimana kabarnya hari ini gitu. Gimana seharian ini? Cerita dong gitu. Nah, kayak gitu. Apakah juga prioritas mungkin? Ya kayak apa ya maksudnya kayak yang kita prioritaskan itu ya orang yang kita prioritaskan gitu gitu. mungkin barangkali ada gitu. Itu gimana ya kan sama-sama prioritas. Oh kalau misal mungkin konsep aja tuh kayak orang tua ya. Boleh. Orang tua boleh. Orang yang tersayang ya pokoknya. Karena orang tua itu nomor satu. Nomor satu ya orang tua ya. Nah, mungkin viewers ya orang tua nomor satu tetap. Orang tua nomor satu ya guys. Orang tua nomor satu. Orang tua. Kalau misal orang tua ngechat hai ya pasti dua. Ya dibalas ya memang dibalas. Gitu. Ya gitu ya. Kalau dari Mbak Anum sendiri mungkin Kalau aku sendiri tergantung ini stamina. Kalau aku masih kuat buat bales, apalagi kayak hai itu kan kayak bukan terlalu hal yang penting ya. Tapi kalau orangnya ini bener-bener penting buat aku, jadi kayak aku tetap jawab. Cuman kalau misalnya aku dalam keadaan yang capek banget, aku bakal kayak izin. Maaf ya aku udah capek banget, jadi mau istirahat duluan malam ini gitu. iya. Besok aja dilanjut gitu. tetap prioritas ya tapi kita juga mengukur diri sendiri ya. Iya, Maksudnya kalau betul. capek ya Jangan biarkan dipaksain. aja. Oke itu. Ya kalau dari sisi kupu-kupu nih Mbak Anum ya walaupun nggak ikut organisasi tapi gimana sih cara untuk menata karir ke depannya ya mungkin Mbak Anum tadi menjelaskan sudah punya karir ya maksudnya udah bekerja sebagai guru les privat atau mungkin ikut lembaga tadi ya sertifikasi ya tapi gimana sih cara untuk menata karir ke depannya itu? Kalau aku ini fokus ke hal-hal yang aku suka ya. Soalnya kan kalau kerja misalnya kita kerja tapi terpaksa itu kan kayak nggak banget. Iya. Jadi kayak aku tuh aku punya passion di sini di desain. Jadi aku fokusin kayak meskipun aku tetap ngoding-ngoding, aku tetap juga ini improve skill desainku. Jadi sehingga nanti ketika aku masuk ke dunia kerja, aku bisa kayak menyesuaikan yang antara perbatasan antara desain sama yang IT. Jadi kayak aku bisa jadi UI UX designer dan gitu-gitu hal-hal yang sebagainya. Boundaries ya. Apa itu ya? Kita harus UX juga itu. ya UX itu. Ya mungkin nanti bisa dikulik lebih Iya, dalam. dapurnya mereka sendiri lah ya. Sendiri, oke. Terus menurut kalian berdua nih, lebih aktif di organisasi kampus, lebih baik aktif di organisasi kampus atau justru ikut kegiatan di luar kampus seperti kayak volunteer gitu? Bisa dari Mas Rafli dulu ya. Ya kalau misalnya dari aku sendiri sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Oh, Kan oke. tentunya kalau semisal apa ya internal maupun eksternal itu dari kita nggak bisa ngukur kayak bagus baiknya itu gimana gitu. Soalnya kan balik lagi ke kebutuhan tiap masing-masing individu gitu. Kadang tuh memang eksternal ada yang lebih bagus, tapi kadang juga internal tuh ada yang lebih bagus gitu. Disesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja gitu. Plus minus juga Ya, sih. plus minus ya. Kalau dari Hanum sendiri? Kalau aku ini sih lebih ke mumpung kita masih muda ya, cobain aja semua. semuanya. Iya, Ya. jangan Prinsipku pilih-pilih. juga kayak gitu sih. Oh iya. Iya. Celupin satu-satu. enak Dicobain. banget. heeh. Tapi kalau nggak Ambil kuat ya nggak apa-apa fokusnya, sambat. iya. Tapi jangan sering-sering gitu. Iya. Waduh, betul. ini banyak kolam ya yang dicelupin loh. Waduh. Ya tapi nggak apa-apa sih. Kembali lagi ke awal ada life is choice ya, itu pilihan. Oke. Menarik banget sih apa terkait penjelasan antara penataan karir ke depannya dan juga volunteer ya. Maksudnya lebih baik mana sih ikut organisasi atau volunteer tapi ya mungkin kita agak apa ya istilahnya mungkin sedikit mereview sebentar ya. Maksudnya tadi kan terbersit nih kira-kira pengenlah kembali ke awal gitu. Nah, pada saat menjalani ya sini udah ya choice-nya kalian berdua itu kira-kira ada nggak maksudnya ada fase yang kayak kehilangan motivasi ya? Tiba-tiba mungkin kayak di fase down atau mungkin Mbak Asmin tadi apa masa burnout ya ya kayak burnout itu gimana kira-kira apakah pernah mengalami fase itu dan gimana sih cara menanggulanginya gitu? Sering banget sih kalau di aku sendiri.
Kalau aku ini sih kan ada nih namanya coping mechanism. Di mana Gimana itu? Sangat sistematis sekali Iya. teman-teman Mas, yang coping mechanism gitu. Ya aku nggak tahu itu soalnya. istilah di mana kalau kita lagi burn out, nah itu tuh pelariannya gitu. Pelarian dari masing-masing orang itu beda-beda. Coping mekanismenya orang itu beda-beda. Kalau aku sendiri ketika lagi di masa-masa kayak aduh capek banget, banyak pekerjaan, ini juga tugas belum kelar. Nah, itu tuh aku coping mechanism ya, aku banyak kayak boros sih, kayak lebih ke Self reward. Oh, iya, betul banget. Kadang aku ke self-reward. resto buat beli makanan yang mahal-mahal. Oh, sebanyak mungkin juga. Sampai Kadang nggak habis hilang itu. gitu stresnya itu. Ya kayak Gitu. lagunya Nadine Amiza ya, semua aku dirayakan ya. Hal Oke. terkecil apapun dirayakan. Gak apa-apa gitu ya. merayakan sendiri biar kita tetap waras ya. Tetap Gitu. waras ya. Stay waras. Apalagi udah semester 5 yang bisa dibilang semester akhir sih. Loh, saya semester Oh, 7 iya. malah akhir sendiri aku Mbak. Malah akhir sendiri ya. Ya kan, Tapi, aku- ya sama-sama lah ya, road to. Mungkin gitu. dari Mas Rafli juga mungkin pernah mengalami masa tersebut nih, fase tersebut gitu. Ya, kalau semisal masa demot ya, jujur pernah ngerasa masa demot gitu. Yang mana itu bahkan baru-baru ini. Soalnya kan kayak ibaratnya tuh tugas perkuliahan sama kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan itu ibaratnya kayak campur jadi satu gitu. Yang mana itu tuh kan apa ya, kayak mempengaruhi di manajemen waktu kita gitu. Ya paling kalau semisal dari aku sendiri tuh cara meminimalisir hal itu tuh ya dikerjain gitu. Oke. Karena kan kalau semisal sambat-sambat doang tuh menurutku nggak, Tidak menyelesaikan. Betul sekali, betul sekali. Ya. daripada Betul sambat sekali. doang nggak kerjain, aku lebih pilih sambat plus Kerjain. Nah, ya ditulis sampai aku gape. Tapi kebetulan emang iya sih Mas. Soalnya kan aku juga Oh, iya, kebetulan seprodi sama Rafli dan Oh. sekelas juga bahkan. Nah, di situ emang tugasnya banyak banget. Ya. Belum juga yang himpunan gitu. Laprak-laprak gitu ya. Iya, kalau sekarang udah nggak ada laprak, Oh, nggak namanya ada adanya gitu. tubes. Kita Oh, udah iya. ada 4 tubes kalau nggak salah itu. Wah, 4 tubes dalam 1 semester. Iya, Dan maksudnya dalam on project semua. on project semua. Gila. Harus jalan bareng-bareng. Aduh, itu kalau ya mungkin sambil ngetik sambal. Nangis dikit, nangis dikit. Nangis dikit gitu ya. Ngerjain sambil nangis. Jangan Yang sambil penting nangis. selesai. Ya, ini selesai. Kata Mas Rafli, pokoknya selesai gak apa-apa sambat gitu. Iya, karena Nah. prinsipnya kita selesai dulu urusan bener nggak ya udah. Nah. Yang penting selesai. Ya, Betul, betul. Daripada nggak lulus. Oke, pertanyaan selanjutnya kira-kira ya sebelum masuk ke kampus ya, khususnya di UINSA, masuk Fakultas Sains dan Teknologi dan juga masuk Teknik Lingkungan dan Sistem Informasi ini kira-kira punya gambaran apa sih sebelum kuliah di UINSA ya khususnya? Oke. Gak apa-apa, mungkin bisa jelaskan aku mau masuk UINSA karena apa gitu. Iya, ya. karena alasan dulu sih Ya, alasan biasanya. dulu gitu. Nanti bisa karena ini karena Last karena, choice. Ya, last choice atau enggak, Mbak. Oh, enggak. Tetap first choice. Enggak tetap first choice. Iya. Aku first choice, Mbak. Aku first choice. Aku juga. dari ilmu kelautan first choice, ilmu kelautan ya. Terima kasih Winsa. Ya, silakan. Dari siapa ya? Mas Rafli atau ya Mbak Anung dulu Iya, ya? dari mungkin? dulu. Kalau aku dulu ya, aku tuh pertama kalau nilai suatu sekolah atau apa gitu, aku tuh nilai dari fasilitasnya. Fasilitas. Nah, kebetulan nih aku lihat UINSA ini gedungnya baru dibangun, yang UINSA 2. Pasti bagus Iya, gitu, pasti masih fresh bagus, masih banget. fresh. Fresh, ya. Mana kayak kelihatan gedungnya kayak mewah gede banget gitu kan. Ya itu aku Ya, mulai tapi mewah beneran kan ya? Mewah beneran. Mewah beneran emang. Mewah beneran. Rasanya ini kayak setiap ngampus nih kayak Kayak ke mall. kayak ke ke mall. mall. Kamar mandinya juga kayak Betul, mall betul, gitu. bagus Bersih banget. lagi. Dingin. Terus Terus naik lift kemana-mana. Lift yang ada selawatannya. Iya, kalau di gedung sendiri FYI teman-teman ada kita punya 9 lantai Mbak Suni. Iya, 9 lantai. Ya ada lift, ada tangga darurat, bukan tangga darurat, tangga biasa ya. Kita ada 5 lift di sini. Ya kalau Lift daruratnya ada 2 ya gitu. ada lift darurat juga ya. Kalau teman-teman nyoba nih ya main ke UINSA UINSA. ya, di kampus 2 apalagi di yang gedung terpadu ini ya teman-teman coba aja sendiri ya mana yang lift atau mana yang tangga nanti kerasa ya. Kalau yang lift ya kayak naik apa ya ke gedung pencakar langit bahkan ya. Kalau naik Keren tangga ya sekali kayak kita maraton bisa. 5K itu. Ya. Paling nanti di lantai 9 dapat medali gitu. Kalau nggak gitu kakinya udah copot. Iya udah copot nggak tahu di lantai berapa. Ya kalau Mas Rafli sendiri. Ya kalau semisal ekspektasiku sebelum kuliah ya, jujur dari aku tuh bener-bener terpaku sama prodinya gitu. Oh, prodi. Ya kalau semisal masalah kampus nggak masalah kampus apa aja. Dan aku bener-bener concern di prodinya gitu. Ya dulu kan aku kan juga SMBP, SNBT gitu. Oh. SMBP juga all in di tackling gitu. Tapi sayangnya
UINSA jadi back banner. Waduh. Oh, nggak apa-apa, aku juga. Waduh. Tapi tetap bersyukur kok di sini. Oh, ya, Kalau tetap nggak, bersyukur. ya kalau nggak di sini kita nggak ketemu gitu. Wah, iya benar sekali ya. Podcast hari ini. Iya, kita nggak akan ketemu podcast hari ini ya. Oke. Ya, tadi mungkin kalau dari Mbak Anum juga apa istilahnya mungkin vibes-nya kampusnya ya. Maksudnya dalam segi fasilitas ya. Terus sama Mas Rafli tadi ya, maksudnya dari segi keinginannya lah, maksudnya terpaku dengan prodi. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak ekspektasi dari segi akademis atau mungkin segi pertemanan dan lain sebagainya mungkin? Ya dari Mbak Anum dulu mungkin. Kalau aku ya mikirnya itu kalau aku masuk SI, oh nanti aku lulus jago ngoding nih gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin, ternyata ngoding itu nggak semudah itu gitu. Jadi kayak wah harus belajar lagi gitu. Oh, belajar kayak. lagi ya. Jadi harus ditingkatin lagi ilmunya ini nggak cuma harus kita dapatin dari kampus. Jadi kayak di luar kampus kita juga harus ikut bootcamp, ikut pelatihan gitu buat ningkatin skill kita yang sekarang yang berhubungan sama akademik. Iya, betul. Ya, berarti kita nggak hanya belajar di kelas ya, Iya, maksudnya nggak kita hanya belajar di kelas. harus cari keluar lah ya. Maksudnya mungkin kita juga Insight memanfaatkan baru. privilege kita Mbak Aswin ya. Mungkin Sebagai kan ya mahasiswa. sebagai mahasiswa kan masih ada tameng lah. Aku mahasiswa kan lebih Karena enak. kehidupan juga dimulai dari sini. Ya betul. Ya mungkin Apalagi kehidupannya kalau- Mbak Aswin aja. Kalau saya ya dari dulu sudah mulai Mbak Aswin ya. Iya benar. Udah 20 tahun sih Ya. masih baru. Kalau Mas Rafli sendiri apalagi sebagai kahim kan ya, mungkin dari segi akademis atau mungkin dari segi pertemanan ya, atau mungkin Balance nggak? ya lebih ke arah apa ya, rekan kerja lah ya. Kalau di organisasi itu gimana ekspektasinya? Partner. Ya. Kalau semisal dari akademik sih udah ekspektasi bakal kalau semisal sehektik itu. Soalnya kan emang waktu SMA tuh udah beberapa kali nyoba kegiatan-kegiatan yang selinier sama lingkungan gitu. Terus kemudian kalau semisal, nah cuma nggak yang benar-benar terekspektasi tuh terkait program yang ada di UIN, IPIB gitu. Oh, IPIB ini. Wadah, IPIB. Ya, matkul, mungkin itu matkul favorit kita semua. Oh, favorit sekali ya. Ya. Pasti lulus ini masnya ya. Pasti lulus. Ya. Oh, lulus. Keren. Alhamdulillah lulus ya. Ya. Kalau semisal di univ-univ luar itu kan kayak gak ada IPIB gitu. Jadi secara IPIB itu menurutku yang benar-benar culture shock ketika masuk UIN gitu. Terus kemudian kalau semisal lingkungan sendiri tuh udah ekspektasi gitu. Soalnya kan kalau semisal kita di tempat baru pasti ada lingkungan baru, ya udah kita mau nggak mau ya gimana caranya bisa adaptasi gitu. Terus kalau secara rekan organisasi ya apalagi kan dari saya kan sebagai ketua himpunan gitu ya, mau nggak mau gimana caranya biar bisa Merangkul semua ya orang. merangkul seluruh orang yang ada di himpunan gitu, gak cuma mahasiswa tapi juga dosen-dosen gitu. Oke ya, kayak tadi yang jelaskan Mas Rafli Mbak Aswin itu dulu pernah Mbak, aku juga waktu mahasiswa baru itu gini, aku itu kan ya sama IPIB itu masuk jam 6 ya. Iya, Mbak, jam kata 6. masih sekarang masih jam 6 ya. Jam 6. Iya, masih jam 6. 6 itu kan ya kita prepare-nya kan ya mungkin ya jam 4 atau mungkin jam 5 ya, pokoknya masih ada waktu buat prepare gitu ya, buat bangun pagi, mandi, sholat dan lain sebagainya. Itu pernah aku di komen ya sama orang tua aku itu, kamu ini kalau pulang ini, kalau kuliah ini Pagi unik ya, kayak Batman kamu berangkat gelap, pulang juga gelap ya, makanya. Gelap banget, bahkan biasanya sampai jam 1 jam 2 Nah, sih itu. kalau sampai ngerjain tugas ya. Wah, ya itu makanya kayak kamu ini apa sih, maksudnya berangkat gelap, pulang gelap. Soalnya dulu aku pernah Mas Yun ya, waktu di jalan itu ya kan mahasiswa baru kan ya, kan Iya. IPIB ini kayak ya awal-awal ya Iya, biasa, biasa. semangat masih tinggi itu Menggebu-gebu jadi ya, pernah maba. sampai balapan nih di jalan. Nah, jadi ada kayak oh ini masih anak mahasiswa UIN nih. Ada yang pakai almet dan lain sebagainya tuh. Ya tak lewati dulu, lewat gitu. Dan balap dia balap, ya Allah. Balapan terusan. Ya, balapan lagi nih ya, untuk masuk IPIB ya, maksudnya biar nggak telat gitu. Wah, itulah. Maksudnya ya apa sedikit cerita lah dengan IPIB tadi ya. Nah, tapi ya sama diceritakan atau dijelaskan sama Mbak Anum sama Mas Rafli tadi ya mengenai pertemanan itu gimana sih, maksudnya peran teman ya, sebenarnya rekan kerja, teman atau mungkin dan lain sebagainya lah. Itu untuk apa istilahnya self development atau mengembangkan diri kita sendiri itu, atau juga memiliki impact yang positif gitu di diri sendiri itu bagaimana? Maksudnya menurut kalian berdua lah ya. Iya. Dari Mbak Anum mungkin. Kalau aku sendiri ya teman itu penting banget, apalagi kita ini kan kuliah ini kan nggak cuma 1 bulan 2 bulan, tapi 3,5 tahun. Itu pun kalau
lulusnya tepat waktu. Iya. Amin ya, kita aminkan nih, kita aminkan. Itu ya. cepat sih kalau Iya. itu. Kalau tepat waktu itu ya semoga di Ya empat semoga, saja, ya, semoga saja. 4 saja. Ya 4 itu pas mbak. Pas, Kalau pas, 3,5 oke lah. Ya Oke. enggak oke Cepat, kita cum laude. ya cum laude. Cum laude. Nah, temen ini kita itu harus punya ya minimal 1 atau berapa itu untuk membuat penyemangat kita ke kampus gitu. Jadi kayak kita tuh nggak sendirian di kampus, kita tuh Iya, punya support teman system. yang Oh, support support system. system yang saling nyemangati satu sama lain. Kayak kita punya teman kemana-mana gitu. Jadi kayak asik nih besok ngampus lagi ketemu si ini gitu. Jadi kayak itu semangat kita buat berangkat ke kampus gitu. Mbak Anum, Mbak Aswin juga begitu. Ada mungkin orang ya kayak tadi kan kayak penjelasnya Mbak Anum tadi Iya, harus ada tapi- teman yang buat semangat buat kerja kampus. Kalau Mbak Aswin sendiri mungkin ada mungkin ya. Kalau bisa dibilang teman ya ada teman, Oh, tapi ada ada. juga yang lain gitu. Wah. Terus ya kayak tadi yang aku bilang nih, hai, enggak ke kampus gitu. Iya, ya. betul. Ya kalau Mas Rafli sendiri ya. Ya kalau misal ditanya sih jelas teman tuh berimpact banget buat lingkungan kita, buat mental kita gitu. Soalnya kan betul kalau banget. misal di dunia kampus tuh pasti kita tuh sering banget yang ngalamin namanya naik turun gitu. Oh, Down, iya. down. Fase ya. Iya, jadi kayak peran teman ketika waktu naik turun tuh bener-bener berpengaruh gitu. Ya, mental health juga. Oh, sampai mental itu. Ya, tapi ini mungkin sedikit tips ya. Kalau Ah. misal dari teman-teman gak punya temen, itu mungkin ada kucing di UIN gitu. Oh, ada ya? Si Roni, kucing Win. Oh, kucing yang di lebih satu Iya, Nanti yang satu. biasa tidur mulu itu yang Wah, gendut. iya. Bisa jadi temen juga itu. Ya. Karena biasanya sampai naik-naik ke lantai atas ya. Nah, gitu. Ikut kelas kok biasanya. Iya, iya. Kalau dari sisi akademik ini kan pasti kalian juga ngejalani. Ada nggak kalau skill atau pengalaman di luar kuliah kalian yang paling kalian banggain sejauh ini? Iya, masih pasti harus kita harus ada yang kita tonjolkan ya. Iya. 1, 2 atau banyak ya. Nah, ini makanya kita pengen tanya nih, kira-kira ada nggak ya dari Mas Rafli mungkin? Ya kalau misal lebih ke privilege ya. Oh, privilege. Iya, soalnya kan kebetulan waktu SMA tuh udah memiliki beberapa relasi di eksternal gitu. Oh. Jadi bener-bener ketika masa perkuliahan itu potensial aku manfaatin buat penunjang tiap kegiatan gitu. Entah itu kegiatan organisasi maupun kegiatan mata kuliah gitu. Jadi itu yang bener-bener ibaratnya tuh kayak apa ya, sesuatu hal yang menjadi keuntungan lah buat aku yang benar-benar bisa bantu aku gitu. Oh, keren banget ya udah curi start dari SMA ini Iya, ceritanya. banyak koneksi ya. Karena banyak dulu relasi. kalau aku sih dulu Covid ya Mbak Aswin ya. Jadi ya siapa temenan ya, teman-teman itu aja itu. Tapi masih Covid semua enggak sih teman-teman ini? Masih merasakan ya? Iya, masih. Oh, Kita tapi SMA cuma transisi. 1,5 tahun. Ah iya, tapi masih ada transisi ya maksudnya di Iya. kelas ya. Kalau akan masih ya full lah mesti ya full pandemi kan jadi Iya, online. angkatan COVID lah ya bisa dibilang kayak gitu. Kalau dari Mbak Anum sendiri mungkin Oke, kalau dari aku sendiri skill yang menonjol ya, yang kayak aku banggain banget itu yang pertama itu skill desain, di mana ini aku udah dapetin berbagai kejuaraan di tingkat nasional gitu di bidang desain ini. Terus yang kedua itu gambar ya, yang gambar ini aku bisa dapat income dari situ. Jadi dari kedua skill itu aku itu bisa mendapatkan income untuk tambahan sangu lebih ketika ngampus gitu. wow. Anak IT abis. Wow, graphic Anjir. designer yang bisa Iya, keren, diuangkan keren. itu keren. Soalnya biasanya mohon maaf ya, ini graphic designer tuh harga teman gitu. Melayani juga enggak tapi? Melayani juga enggak? Harga teman. Enggak, kalau temen aku nggak nerima sih, nggak nerima jasa dari temen. Oh. Soalnya kan temannya dia tuh kebanyakan juga anak IT Oh, gitu. iya, Jadi iya, mereka iya. pasti Bisa, bisa gitu. gitu. iya. Kalau nanti berteman sama aku, mungkin aku meminta harga teman ya. Wah, jangan keterusan Nabi Mbak Anum. Harga teman sekali gak apa-apa. Kalau 2 kali 3 6. Ya itu menurutku sih juga menarik ya. Salah satu skill yang bisa diuangkan atau dimonetisasi itu ya buat tadi nama-nama betul. sangu. Tapi dan juga sama kayak Mas Raffi tadi suatu privilege ya, punya koneksi ya, atau bahkan mungkin Mas Raffi nyebutnya di kayak curi start gitu. Ya sangat menarik sekali dan juga bisa dimanfaatkan Nah, untuk di dunia perkuliahan. Ini bisa dicontoh ya bagi teman-teman yang melihat podcast ini. Ya. Nanti mungkin dari teman-teman SMA bisa cari pengalaman terlebih dahulu atau bisa curi start gitu. Biar nanti kalau kuliah ini lebih banyak lagi pengalamannya. Betul sekali ya. Memperbaiki CV juga ya. Oh iya, CV untuk memperkaya. Kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, prodi Teknik Lingkungan sama Sistem Informasi. Ah, siap. Ya, ya ngomong juga terkait perkuliahan ini kan pasti kita itu berangkat
dari mungkin ya keinginan orang tua atau mungkin keinginan diri sendiri, ya pasti kita punya apa ya, bekal atau mungkin bukan bekal sih ya, bukan bekal juga bukan beban juga tapi tuntutan ya, nggak tahu kalau tuntutan itu kita juga menilainya Iya. bisa kayak tuntutan yang berat atau mungkin tuntutan yang harus dilaksanakan. Itu kira-kira gimana sih kayak apa ya, kita itu menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut, karena memang beberapa teman-teman ya, kita ya mungkin aku juga pernah denger itu, sebenarnya kuliah ini aku cuman disuruh orang tua gitu, atau kuliah ini aku cuma apa ya, untuk apa ya, kadang itu jawaban yang ada apa ya, aku nggak suka itu kayak menggugurkan kewajiban ya. Ya menurutku kalau kuliah sih ya wajib aja sih, kalau bisa kuliah ya ngapa tidak. Tapi kan kita juga ya tadi apa, berangkat dari keinginan sendiri atau keinginan orang tua, dan juga pasti ya memiliki tuntutan-tuntutan. Itu gimana nanti cara menghadapi tuntutan tersebut gitu, dari Mas Rafli mungkin ya? Ya, kalau misal tuntutan kan apa ya? Kalau dari aku sendiri, jujur dari awal masuk kuliah tuh emang ada intervensi atau tuntutan dari orang tua gitu. Buat Ya kayak gitu mungkin. teknik lingkungan sih, buat proyek teknik lingkungan gitu. Ya, kalau misal dari aku sendiri tuh waktu SMA tuh jujur condong ke hukum gitu. Oh. Ya, tapi gara-gara dapet omongan dari orang tua, tuntutan dari orang tua gitu, akhirnya nyobalah ke teknik lingkungan. Dan ketika menjalani di teknik lingkungan, alhamdulillah tuh cocok gitu, sesuai sama bidang yang aku pengen gitu. Kemudian apa ya, itu benar-benar menjadi salah satu hal yang di luar ekspektasiku. Oh iya. Berarti mungkin awalnya Mas Rafli sebenarnya nggak kepingin ya di teknik lingkungan, tadi kan condong ke hukum, tapi ya setelah dijalani ya fun aja, enjoy aja, bahkan sampai di titik seperti ini ya. Sampai menjadi Iya. kahim ini. Jadi kahim gitu Iya, ya. pemimpin di himpunan Iya, gitu. gitu. Mungkin dari Mbak Anum juga mungkin. Kalau soal tuntutan, kalau dari orang tua aku sendiri ini nggak terlalu menuntut ya. Jadi kayak suka-sukaku apa, terserah kamu mau kejar itu juga gak apa-apa. Kalau enggak ya gak apa-apa. Yang penting di endingnya kamu juga bakal jadi orang sukses gitu aja. Jadi kalau dulu itu ya aku tuh pengennya itu masuk DKV dan kawan-kawannya Oh, gitu. iya. Tapi ketika tahu kalau tugasnya anak DKV itu kayak bikin suatu yang Oh. pakai kerajinan tangan Oh, gitu. Nah, iya, itu iya. dan itu Ha. kan bakalan ngabisin banyak biaya ya. Oh. Kalau aku sendiri kayak, aduh aku males banget kalau tugasnya itu kayak gitu. Jadi aku lebih milih yang kayak cuma modal laptop aja itu udah bisa kelar tugasnya. Nah, makanya aku banting setir di detik-detik sebelum SNBT. Nah itu tuh aku pilih SI-nya Winsa ini Oke, gitu. si Unsa. Oke. Soal produktif, kadang justru itu muncul dari penilaian orang yang juga kayak kupu-kupu tuh gak aktif banget sih, kuliah pulang doang, atau kura-kura sok sibuk banget sih tapi kuliahnya juga keteteran. Pernah nggak kalian dapat kayak omongan dinilai kayak gitu? Mungkin dari Hanum. Kalau aku sendiri sih sering ya. Jadi kayak aku tuh kan tiap kuliah itu kayak matkul bubar, aku langsung ambil tas keluar kelas pulang gitu. Nah teman-teman itu kayak, loh langsung pulang tak gini-gini bla bla bla. Nah, Ya itu kayak pertanyaan yang menurutku kadang agak apa ya, menjengkelkan ya. Mohon maaf ya, karena Tapi ya udah itu pilihan kita ya, kan. kita ya, Suka-suka maksudnya, kita. Iya, kan ya mungkin orang-orang nggak tahu ya kesibukan kita. Di luar itu Iya, di luar gimana? itu gimana. Gak harus semua itu orang tahu gitu. Iya, oke. coba gitu. kayak disebut mulean re. Itu Bodo amat, bodo amat. ya, nggak Kalau aku apa-apa. sendiri kan kayak aku nggak terlalu mikirin omongan orang ya. Aku kan kayak udah fokus sama kesibukanku sendiri. Jadi kayak nggak sempet buat mikirin omongannya orang-orang. Jadi kayak ya udah biarin aja. Kita lanjut pekerjaan kita di luar sana. Gitu. Kalau dari Rafli sendiri? Ya kalau semisal apa ya, dapat omongan kayak gitu ya pernah. Cuma kalau semisal menanggulangi atau menyikapi ketika ada omongan kayak gitu ya have fun aja sih sebenarnya. Soalnya kan mereka tuh bilang kayak gitu gara-gara emang apa ya, ngelihat dengan kesibukan kita sebelum-sebelumnya, terus dengan mata kuliah yang ada, itu kan memang terkadang tuh kurang seimbang gitu. Memang dilihat tuh lebih condong ke kegiatan selain mata kuliah gitu. Maka dari itu mengkorelasikan antara hal tersebut itu tadi gitu. Cuma kalau semisal dari aku ya nggak apa-apa, itu kan ibaratnya resiko gitu. Resiko, Sebenarnya iya. kan apa yang aku ambil itu juga pastinya ada resiko gitu. Cuma dari aku selalu mengusahakan gitu. Jadi kalau semisal memang ada mata kuliah itu pasti aku kerjain gitu. Usahain yang terbaik Iya. gitu. Nah betul, saya yang terbaik ya. Pokoknya ya tadi menanggulangi ya orang lain tuh. Wong liya ngerti apa? Iya, Wong liya betul. Wong liya ngerti apa. Kita pulang itu kita ya ada kesibukan lain ya. Kayak Mas Ramli juga ya mungkin ada hal lain yang lebih urgent dan sebagainya ya wajar aja sih Mbak ya. Iya.
ada juga kan biasa kepentingan sama orang tua gitu, berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Bukan gitu. berbakti pada teman ya. Oh ya, teman kan ya, Iya. ya bisa berbakti Bisa, teman kan, tapi ya. nggak usah terlalu berlebihan, tetap secukupnya orang tua. saja kayak lakunya India itu. Ya, secukupnya. Ya, tapi pernah nggak sih kira-kira teman-teman narasumber nih ya merasakan mungkin ya apa ya menghadapi suatu hal kebimbangan ya, atau orang-orang sekarang itu nyebutnya quarter life crisis ya, itu teman-teman sendiri mungkin sedang memasuki atau mau memasuki fase tersebut. Nah, itu gimana sih kira-kira cara menanggulanginya ya? Karena kan memang di quarter life crisis ini banyak ya yang dipikirkan, mulai dari nanti ke depan mau jadi apa, terus habis itu ke depan dapat apa ya istilahnya ya, mungkin pekerjaan yang seperti apa, atau mungkin nanti ke depan kira-kira aku mau sama siapa mungkin ya, itu kan juga banyak yang dipikirkan ya. Tapi kita mungkin lebih ke sisi ya tadi sebenarnya ke depan ini mau jadi apa. Nah itu, ya itu cara menanggulanginya gimana gitu ya. Kebanyakan Gen Z juga kan kadang kayak overthinkingku, aku bisa jadi apa ya gitu. Nah gitu, nah, itu dari Mas Rafli mungkin. Ya kalau misal dari aku sendiri itu tentu dari awal banget itu pastinya udah punya plan gitu. Setelah lulus dari kampus nih mau ngapain gitu. Ya kalau semisal ditanya terkait quarter life crisis, itu pastinya apa ya, dari aku kan udah punya plan. Nah terus aku tuh ibaratnya kayak cari bekal dari sekarang buat planku tuh bisa tercapai gitu. Jadi istilahnya tuh kayak concern sama apa yang aku jalani sekarang aja. Plan ya, kita harus punya plan ya, walaupun ya semua orang juga harus punya plan sih. Iya, walaupun ya mungkin kalau mahasiswa awal nggak punya plan, it's okay lah. Ya, it's okay. Ya, Masih walaupun bingung juga. ya plannya masih di sebatas kuliah ya, tapi kan kalau berjalannya semester, kalau masih nggak punya plan, wah itu bahaya itu. Aduh, aku kok overthinking ya. Planku gimana ya? Aduh, atau sama ya Mbak Aswin ya, punya plan kan Mbak Aswin Punya. ya? Oh, punya ya. Ya tapi ya udahlah ya, gitu. Sambil dijalanin Ya, juga. Kalau misalnya nggak sesuai plan ya, oh mungkin ini jalannya Allah gitu. Iya, Allah, kita yang melakukan, Allah yang menentukan. Oke. Oke, selanjutnya ngomongin soal pola hidup. Oh, Mbak Anum dulu kan, Oh, ya iya. kan kuartal Oh, iya, posisinya dari Mas Oke. Rafli ya. Mbak Lepas. Anum ini kan Maaf juga- ya, Mbak Anum. Ya, gimana Mbak Anum ya? Sama kayak Mas Rafli, ya, first of all aku juga punya plan ya. Dulu itu awal-awal tuh kayak udah tentuin lulus kuliah jadi ini, nanti mau sama ini, nanti kalau udah berkeluarga ini kayak gimana, itu aku udah punya plan awalnya. Nah tapi ketika di kuliah ini itu kan kayak banyak banget kayak hantaman sana sini ya. Jadi kayak wah aku aku sendiri aku lagi kehilangan arah sih kalau sekarang. Oh, dua. Waduh, kehilangan arah. Waduh, gimana ini kehilangan Jadi kayak, arah ini? Planku itu ternyata kalau diusahain itu nggak semulus itu gitu. Jadi Oh, kayak iya. aku harus ngatur ulang strategi biar bisa dapetin kayak semangat hidup lagi, kayak tujuanku ke depannya ini apa. Nah itu aku sekarang cara menanggulanginya itu kayak tetap ngelakuin apa yang aku lakukan sekarang, kayak tetap bekerja dan tetap kuliah seperti yang sekarang tanpa nggak putus asa. Dan nanti itu kayak percaya nanti pasti dikasih tahu sama Allah Iya. arahnya mau Gitu. kemana. Ya, gitu. pasti ada pelangi setelah Iya, hujan. betul Ah. banget. Amin. Kalau pelangi di matamu mungkin ya. Jadi Apa aja lu, Mas? jalani aja dulu gitu. Ya. Oke, mungkin dari pembahasan itu ya, aku mau lanjut ini ngomongin soal pola hidup sendiri. Gimana sih pola hidup mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura ini? Apakah ada perbedaan terhadap pola tidur dan aktivitas lainnya yang mungkin mengganggu kehidupan gitu? Oh, kok mengganggu? Oh, nggak mengganggu gitu? Enggak Apa mengganggu ya? dong. Oh, Ini nggak kan mengganggu. kewajiban dong. Oh ya, kita harus kewajiban. penuhi. Oke, Ya kan oke, kita oke. sebagai mahasiswa ya Oke. kewajiban akademik, terus ditambahin Oke. dengan akademik ya. Oke, mungkin bisa dijawab sama Mbak Hanum dulu ya. Ya kalau aku sendiri ini sih aku ini ya mahasiswa YOLO, tau nggak? You YOLO. only live once. Oh, gitu. hidup cuman sekali. Iya, Oh, jadi kayak oke. aku beli apa yang aku mau gitu-gitu kan, kayak aku tuh tetap dapetin apa yang aku mau, tapi di lain sisi aku juga akan mendapatkan kayak income-nya itu lagi, kayak meskipun aku menghabiskan di sesuatu yang ini, aku tetap bisa dapetin income-nya lagi gitu. Jadi kayak not bad lah. Semuanya masih bisa uang itu gampang didapetinnya. Jadi aman aja kalau aku. Oke, kalau dari Mas Rafli sendiri mungkin Iya, kalau semisal ditanya kira-kira ganggu pola hidup sih enggak gitu. Soalnya kan pastinya tentunya dari aku sendiri kan apa ya,
dalam suatu hari itu udah plan mau ngapa-ngapain aja gitu. Bahkan tidur juga udah plan berapa jam gitu. Makan udah terplan 1 kali gitu. Oh, 1 kali doang. Oh, 1 kali. Makan cuma sekali. Itu mode ngirit anak kos atau gimana itu? Gimana maksudnya? 1 kali pagi hari. Oh, gitu. Ya itu di 3 tiap kali di dong. tiap fase gitu. 3 kali dong. Ya, Kalau untuk tidurnya gimana? Cukup? Cukup. Cukup. 7 jam. Hah? 7 jam sesuai kesehatan gitu. Sesuai keyakinan. Sesuai selesainya tugas ya. Ya itulah Mas. Ya itulah pokoknya kan ya mungkin nanti dari teman-teman ini semester 5 ya maksudnya bukan dianggap kayak mahasiswa apa ya tengah juga enggak ya maksudnya Akhir ya, juga enggak. akhir juga enggak ya maksudnya menuju ke akhir kan ya mungkin tugasnya lebih kompleks ditambah lagi mungkin Belum mikirin magang, MBKM, PKL atau sebagainya itu. Terus begitu mungkin ya organisasi dan juga mungkin Mbak Anum juga punya apa ya istilahnya karir di luar itu kan menurut kita nih ya maksudnya menarik gitu loh ya, di masa-masa seperti ini tuh teman-teman ini masih bisa menjaga pola hidup sehat tuh masih menjaga nggak sih kira-kira? Masih sehat kok, aku Masih lihat sehat ini ya? masih sehat. Ya mungkin dari fisik sehat kita Kalau nggak tahu tahu mentalnya gimana ya. Soalnya aku juga Betul, merasa betul. kayak udah terombang-ambing ya kehidupan. Ya mungkin nggak apa-apa, mungkin bisa dijelaskan ya. Ya kak tadi kan kita kalau melihat tuh Mas Rafli, Mbak Anu nih ya dilihat ya fan-fan aja. Fan-fan ya, aja. Tapi nggak tahu pikirannya gimana. Pikirannya gimana gitu. Ya mungkin nggak apa-apa, jelasin aja. Dari Mas Rafli dulu mungkin ya. Ya kalau semisal secara jasmani rohani aman. Aman. Udah gitu doang, aman. Aman Ya ya. aman, bener-bener gak ada ditutupin tapi aman. Aman. Ya berarti ini intinya ini kalau di kita sendiri yang sebagai semester 5 ini masih mental sih yang agak nggak aman Mas Oh, gitu. aman. Kenapa emangnya mentali? Ya itu tadi ya organisasi ya tugas gitu. Iya, benar. Ya kalau Mbak Anum sendiri mungkin Kalau aku kalau ya fisik aman Oh, gitu. fisik Cuma aman. kalau pikiran ini aku agak-agak ini. Rancu. Mental health Rancu. lagi terombang-ambing. Bener, kayak emang. Kak Aswin. bener yang dikatakan Mbak Aswin tadi mental ya semester 5 ini mental loh. Kalau semester 7 Makanya saya mental apa ya? mental ya, mental. Mental. Kalau saya semester 7 Sampai panggil apa ya? psikolog. Sampai ke psikolog. Ya enggak apa-apa ya. Sama-sama. Nggak apa-apa itu kan salah satu apa ya? Pengobatan juga ya, Pengobatan. juga. Biar enggak teman-teman lah apa ya kayak biar enggak parah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ini untuk dari kedua narasumber ya dari Mas Rafli sama Mbak Anum ini kira-kira ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan dan kesan atau mungkin apa ya sepatah 2 kata lah untuk mungkin para mahasiswa baru. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini Mungkin ya. kalau mahasiswa kupu-kupu tuh enggak seburuk itu, mahasiswa kura-kura tuh enggak seburuk itu juga gitu. Gimana? Oke. Boleh lah dijelasin kesan-pesannya. Mungkin dari Mbak Hanum dulu. Ya, ini untuk viewer juga, untuk viewer dan juga untuk mahasiswa baru siapapun itu ya yang menonton film menonton podcast ini tuh biar apa ya istilahnya menambah insight gitu ya, Mbak Anu. Maksudnya biar nggak kayak terdoktrin ya, mungkin ada yang kalau kupu-kupu ya kayak tadi jelasnya Mbak Anu langsung pulang gitu ya. Nggak selalu begitu. Ternyata Ya. punya kesibukan lain kayak Ya. ngelesin anak SD Ya, gitu. atau ikut kelembagaan privat Ya, gitu. privat gitu, berkarir ya. Berkarir. Sama kayak juga Mas Rafli tadi kan ya kura-kura harus selamanya di kampus ya. Ya enggak dong, kita juga punya rumah atau kos dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dari Mas Rafli mungkin ya. Ya kalau semisal dari aku sendiri pesan buat viewers ya tentu Iya. lagi gitu. Mungkin apa ya? Hidup itu pilihan gitu. Seperti yang benar-benar kalau semisal viewers ngelihat dari awal sampai akhir itu kan kurang lebih membahas terkait hidup itu pilihan gitu. Jadi ketika dari kalian memilih jalannya masing-masing, nah itu kalian mau nggak mau itu harus tanggung jawab dan juga semangat gitu sama pilihan kalian gitu. Betul, jangan ada kata penyesalan gitu. Karena itu Oke. jalan yang kita pilih sendiri. Iya, harus ikhlas. Kelas ya. Oke, kalau kata-kata dari aku sendiri jangan dengerin apa kata orang dan yang pastinya jangan lupa sholat. Sholat. Jangan lupa sholat, Betul, jangan lupa sholat ya. Tetap berdoa nomor Iya, satu. nomor Minta satu doa restu berdoa. orang tua tiap hari kalau bisa ya. Betul. Apalagi kalau anak kos gitu, anak rantau itu harus tiap hari komunikasi sama orang Ya. tua biar jalannya tetap terang gitu. Ya, diberkahi ya oleh doa-doa orang tua. Iya, amin. Amin. Oke, keren banget ya. Jadi intinya mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura itu yang penting tetap berkembang, bahagia dan tahu arah hidupnya ya.
Ya benar sih, maksudnya dari penjelasan ketua narasumber kita ya Mas, ini tuh mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura ini nggak kayak gini loh ya, maksudnya kan Nggak kayak yang di apa ya di TV-TV gitu iya, enggak. ya saya apa istilahnya nggak kayak di TV-TV atau penilaian orang Iya. selama ini. Ternyata lo kura-kura seperti ini, ya, kupu-kupu seperti ini ya. Ya, Bermanfaat juga di ya, tiap bermanfaat gitu. tipe mereka gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Rafli dan Kak Hanum yang udah sharing banyak hal menarik di dunia perkuliahan ini. Semoga obrolan kita itu dapat menambah insight baru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ya, baik ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada anak ketua narasumber hari ini ya, membuka insight saya ya Man. Ya, walaupun saya ya sebenarnya memang dari awal masih ya kayak gitu lah, maksudnya terikut opini orang-orang gitu. Maksudnya kalau kura-kura seperti ini, kupu-kupu seperti ini ya. Walaupun kalau dulu aku juga ya sampai sekarang ya mungkin ya sampai sekarang juga masih menjadi Kura-kura. ya. Siap. Semester akhir udah masih kura-kura ya. Ya masih kura-kura dong. Karena kan ya tadi Keren, life keren. is choice. Iya, gitu oke. bilang, ya, gitu. Akhirnya ya saya jalani aja gitu. Betul. Ini pengalamannya kayaknya lebih banyak sih ya guys. Soalnya kan udah semester akhir juga kan. Oh. Sekarang juga masih mengikuti Demas ya Masih sekarang tuh, Dema FST. Dema FST gitu masih ya ikut kemanitiaan juga. Tapi pusing nggak sih Mas? Ya, nah itu nanti setelah kemarin. oke. Ya, oke. Siap. Terima kasih buat para narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya sebenarnya bila ada salah kata atau salah perbuatan dari selama podcast ini ya Mas Yun ya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, sampai jumpa Stay di episode healthy. selanjutnya. Guys. Ya, stay terima healthy kasih. guys, stay healthy guys, stay healthy. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye. Bye.